Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esrista Bawambengo. Di sini saya akan menjelaskan tentang personality development pertemuan ke-17 Erich Hamburger Erikson. Saya akan menjelaskan tentang tahap psikososial perkembangan kepribadian. Sebelum saya akan menjelaskan tentang tahap psikososial perkembangan kepribadian menurut Erich Hamburger Erikson, saya akan menjelaskan siapa itu Erik Erikson atau Erich Hamburger Erikson. Hamburger Erikson terkenal dengan nama Erik Erikson, lahir di Vienne, Jerman, lahir pada 15 Juni 1902. Erik Erikson adalah seorang ahli psikologi perkembangan Amerika dan psikologikal Amerika. Erik Erikson terkenal dengan teorinya mengenai perkembangan psikososial manusia. Jadi saya akan menjelaskan tentang tahap psikososial perkembangan kepribadian menurut Erich Hamburger Erikson atau terkenal dengan nama Erik Erikson. Dalam tahap psikososial perkembangan kepribadian menurut Erich Hamburger Erikson atau Erik Erikson ada 8 tahap. Di tahap pertama yaitu kepercayaan versus ketidakkepercayaan. Di tahap ini apabila bayi merasa telah dirawat dengan baik dan penuh kasih sayang dan semua keinginan bayi terpenuhi, bayi akan mengembangkan rasa percayanya kepada orang lain atau pengasuhnya. Dan jika apabila orang tua atau pengasuhnya tidak konsisten dan abai dan tidak mengikuti apa yang si bayinya mau, bayi akan merasa insecure, curiga, cemas, dan kesulitan untuk mempercayai orang lain. Lanjut ke tahap kedua, yaitu otonomi versus rasa malu dan ragu. Di tahap kedua ini terjadi pada usia 18 bulan sampai 3 tahun. Hasil positifnya yaitu bangga pada diri, menyatakan kemauan untuk. Pada tahap ini, jika orang tua berhasil mendorong anaknya untuk belajar mandiri, di tahap ini anak akan lebih percaya diri dan merasa aman saat mengambil risiko. Sementara apabila anak kerap dilarang ini itu untuk melakukan sesuatu secara mandiri, ia mulai akan mengembangkan kepribadian yang pemalu, keraguan, dan cenderung bergantung kepada orang lain. Ke tahap ketiga, yaitu inisiatif versus rasa bersalah. Pada tahap ketiga ini terjadi pada usia 3-5 tahun. Hasil positifnya prakarsa mulai dalam hubungan dengan tugas atau aktivitas motorik dan intelektual. Apabila anak mendapatkan kesempatan untuk bermain dan beraktivitas dengan orang lain, ia akan mengembangkan rasa inisiatif, mampu memimpin orang lain, serta membuat keputusan sendiri. Jika anak tidak diberi kesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain, si anak akan cenderung mengembangkan rasa bersalah dan ragu dengan kemampuannya. Akan lanjut ke tahap keempat, yaitu industri atau kompetensi versus inferioritas. Tahap keempat ini terjadi pada anak umur 6-11 tahun. Hasil positifnya yaitu si anak dapat menerima instruksi sistematis, mengerjakan sampai selesai. Melalui tahap ini anak akan mulai akan mempelajari keterampilan khusus di sekolahnya. Jadi anak-anak pada tahap ini sudah bersekolah. Mereka juga cenderung semakin sadar dengan kehadiran dirinya sebagai individu dan mulai membandingkan dirinya sendiri dengan orang lain. Jika si anak ini mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya sendiri, anak akan merasa percaya diri dan bangga dengan pencapaiannya atau kompeten. Namun jika anak mungkin akan merasa rendah diri atau inferior apabila
dirinya sering dibatasi oleh orang tua atau gurunya untuk mengembangkan kemampuannya sendiri. Lanjut ke tahap kelima, yaitu identitas versus kebingungan peran. Jadi pada tahap kelima ini terjadi pada usia 12 sampai 18 tahun. Hasil positifnya yaitu anak remaja atau orang bisa mengetahui atau mendapatkan mengenal tentang identitas dirinya sendiri dan kelompok berkembangnya. Pada tahap kelima ini, anak-anak sudah masuk ke usia remaja. Seorang akan memulai mencari identitas dan jati dirinya sendiri. Karena itu, mereka umumnya akan mencoba berbagai cara yang berbeda guna mengetahui jati dirinya sendiri. Jika berhasil melalui tahap pencarian jati diri ini, seorang akan mampu untuk mempertahankan identitas dirinya sendiri. Di sisi lain, jika gagal menemukan jati dirinya sendiri, pada tahap ini kemungkinan seseorang akan mengalami krisis identitas di kemudian hari. Masuk ke tahap keenam, yaitu keintiman versus isolasi. Pada tahap keenam ini terjadi pada usia 18 sampai 35 tahun. Hasil positifnya yaitu menjalin intimes atau hubungan dekat, persahabatan sampai percintaan. Oke, baik. Pada tahap perkembangan psikososial yang tahap ke-6 ini lebih fokus pada hubungan intim dalam membentuk komitmen jangka panjang dengan seseorang selain keluarga. Individu akan berhasil melalui tahap ini cenderung memiliki hubungan yang langgeng dan bahagia. Namun jika tidak berhasil, mereka akan mungkin merasa kesepian, terisolasi hingga memicu depresi. Tahap ketujuh yaitu generativitas versus stagnasi. Terjadi pada usia 35 sampai 55 tahun. Hasil positifnya yaitu terlibat aktif dan langsung dalam mengajari dan membimbing generasi selanjutnya. Pada tahap ini lebih berfokus pada kontribusi seseorang untuk masyarakat dan generasi penerusnya. Individu yang sukses menghadapi tahap ini, ia akan merasa berguna karena sudah berkontribusi pada masa depan masyarakat. Sebaliknya, jika tidak berhasil, mereka akan merasa stagnan dan tidak produktif. Lanjut pada tahap terakhir atau tahap ke-8, integritas ego versus keputusaan. Pada tahap 8 ini terjadi pada usia 55 tahun ke atas. Hasil positifnya yaitu sense of fulfillment versus satisfaction. Pada tahap ini itu terjadi pada lansia. Jadi pada tahap ini terjadi pada oma-opa atau lanjut usia begitu. Pada tahap ini lansia akan mulai merenungkan kehidupan yang telah dijalaninya. Jika mereka puas, ia akan menghadapi masa tua dan kematian dengan perasaan yang bangga atau bahagia. Namun jika memiliki penyesalan atau masih terdapat sesuatu hal yang belum bisa dicapai selama masa hidupnya, ia mungkin akan merasa putus asa. Jadi oke guys, jadi pembahasan kita tentang tahap psikososial perkembangan kepribadian menurut Erik Erikson sudah selesai. Terima kasih sudah menontonnya.